Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk lanjutan pembelajaran fisika untuk kelas 10 MIA. Adapun yang akan kita bahas adalah mengenai besaran utama pada gerak lurus. Kita akan memulai dengan istilah gerak. Gerak itu merupakan perubahan posisi atau kedudukan benda dari kedudukan awal SO hingga kedudukan akhir ST terhadap suatu tinjauan ataupun terhadap suatu titik acuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan yang berikut ini. Ini merupakan suatu lintasan, Ada seseorang mula-mula berada di titik A, kemudian dia berjalan ke kanan dan sampai di titik B. Maka orang ini dikatakan bergerak karena posisinya telah berubah. Posisi awalnya itu adalah SO diukur dari titik O. Dan posisi atau kedudukan akhirnya setelah sampai di titik B itu menjadi ST diukur dari titik O. Selanjutnya adalah mengenai gerak lurus. Gerak lurus adalah merupakan gerak suatu benda dengan lintasan berbentuk garis lurus, atau bisa juga disebutkan gerak benda pada satu tinjauan lintasan atau satu dimensi. Contoh lintasan yang bisa dilakukan oleh benda tersebut adalah lintasan berbentuk horizontal, kemudian lintasan berbentuk vertikal, kemudian lintasan berbentuk bidang miring. Seperti contoh, ini adalah merupakan lintasan yang horizontal. Dari titik A bergerak lurus sampai ke titik B. Lintasan yang vertikal adalah seperti ini, misalnya dari titik A bergerak ke bawah sampai di titik B. Untuk lintasan bidang miring, mula-mula di titik A bergerak lurus sepanjang bidang miring dan dia berakhir di titik B. Selanjutnya mengenai kedudukan benda. Kita awali dengan besaran perpindahan yang kita simbolkan dengan X. Dari pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa besaran perpindahan itu merupakan vektor. Karena apa? Karena perpindahan ini memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, perpindahan itu secara definisi merupakan perubahan posisi benda terhadap suatu tinjauan atau titik acuan. Yang berikutnya adalah jarak yang kita simbolkan dengan S. Kalau jarak ini merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai atau besar tanpa memiliki arah. Secara definisi, jarak itu adalah merupakan panjang lintasan yang dilalui benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal nomor 1 di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. 1 unit sama dengan 1 meter. Artinya, jarak antara dua titik yang terdekat itu sama dengan sejauh 1 meter. Misalkan si Udin bergerak dari titik C, menuju titik G dan kembali ke titik E. Perpindahan yang dialami oleh si Udin itu sama dengan dari titik C ke titik E itu hanya 2 unit, berarti sejauh 2 meter. Sedangkan jarak yang telah ditempuh oleh si Udin, semua lintasannya kita ukur. Mula-mula tadi dari titik C sampai di titik G,
sampai dia berhenti di titik E. Maka kalau kita mengukurnya mulai dari titik C, maka dia ada 6 unit. Berarti jaraknya adalah sejauh 6 meter. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Ini kembali si Udin. Si Udin bergerak dari titik C. Sekarang dia dari titik C menuju titik G. Ya, menuju titik G dan kembali ke titik B. Perhatikan ya, ke titik B. Maka perpindahan yang dialami oleh si Udin itu adalah mula-mula dia berada di titik C, berakhir di titik B, maka kita perhatikan ini 1 unit, ya, 1 unit berarti 1 meter, tetapi karena arahnya sudah berlawanan dengan arah gerak semula, yang mula-mula tadi ke kanan, ini sudah ke kiri, berarti tandanya harus kita buat dia negatif, ya, negatif, karena perpindahan itu arahnya harus ada. Ya, kemudian jarak yang ditempuh oleh si Udin ini kita ukur semua, ya, kita ukur semua dari titik C, ya, ke titik G sampai dia ke titik B itu semuanya ada 9 unit. Berarti jarak yang telah ditempuh oleh si Udin itu seluruhnya adalah 9 meter. Berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kita awali dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah merupakan besarnya perpindahan atau delta X dalam selang waktu tertentu atau delta T. Secara matematis, kecepatan itu bisa dirumuskan, ya, sebagai delta X, ya, delta X per delta T. Kemudian kelajuan. Kelajuan itu merupakan besarnya jarak, ya, jarak. Perhatikan, kalau tadi kecepatan itu yang mempengaruhinya adalah perpindahan. Nah, sekarang kalau dia kelajuan, yang mempengaruhi adalah jarak, ya. Besarnya jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu delta T. Secara matematis, kelajuan itu dapat dirumuskan menjadi V sama dengan delta S, ya, delta S per delta T. Kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Andi berlari dari titik A ke titik D, ya, dari titik A ke titik D melalui B dan C selama selang waktu 100 sekon. Tentukanlah jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan Andi. Mari kita perhatikan. Mula-mula dia di titik A, kemudian ke titik B, selanjutnya ke titik C, ya, selanjutnya ke titik C, dan berakhir di titik D, ya, berakhir di titik D. Maka jarak yang ditempuh oleh si Andi itu kita hitung semuanya. Kita hitung semua, maka jaraknya sama dengan AB, BC, tambah CD. Maka semuanya menjadi 500 meter. Selanjutnya untuk perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Mula-mula di titik A, berakhir di titik D, maka berpindah dari A sampai ke titik D. Itu jaraknya sama dengan atau jauhnya sama dengan 100 meter. Nah, diketahui dalam soal waktunya sama dengan 100 sekon, ya, 100 sekon. Maka kelajuan, ya, kelajuan itu tadi sama dengan jarak dibagi selang waktu. Maka kelajuan V sama dengan 500, ya, jaraknya tadi 500, yang ini dibagi dengan selang waktu 100, yang ini 100, maka kelajuan daripada si Andi itu berlari sebesar 5 meter per sekon. Nah, sedangkan kecepatan si Andi bisa kita tentukan dari perpindahannya, ya, perpindahan terhadap waktunya. Perpindahannya tadi sama dengan 100 meter, ya, 100 meter. Selang waktunya sama 100 sekon, maka kecepatan si Andi berlari itu sebesar 1 meter per sekon.
Yang berikutnya adalah soal yang nomor 4. Seorang pelari berlari dari titik E ke arah timur ya, ke arah timur yang ini, kemudian berbelok 3 km ke titik G di selatan. Selama 50 menit, tentukanlah jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan pelari tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, lintasan yang dilalui oleh pelari tersebut itu adalah mula-mula di titik E sampai di titik F, kemudian di titik G. Maka akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, untuk jarak kita harus mengukur semuanya ya, dari titik E ke titik F ya, ke timur ini titik F, kemudian ke selatan titik G, maka kita ukur semua ya. EF 4 km, FG 3 km, berarti semuanya adalah 7 km atau sama dengan 7.000 meter. Sedangkan perpindahan atau delta X ya, berarti ini sama dengan sisi miring Pitagoras. Ya, sisi miring Pitagoras, karena ini adalah merupakan sebuah segitiga siku-siku. Maka sisi miring Pitagoras kita akan memperolehnya ya, akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarkan, maka hasilnya sama dengan 25 ya, 25. Maka EG sama dengan 5 km atau sama dengan 5.000 meter. Diketahui waktunya 50 menit. Nah, sekarang kita ubah ke dalam sekon, berarti 50 dikali 60 sama dengan 3.000 sekon. Maka kelajuan daripada pelari tersebut itu sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktunya. Tadi jaraknya sudah kita peroleh ya, 7.000 meter ya. Kemudian delta T-nya 3.000 sekon, maka kelajuannya sama dengan 7/3 atau sama dengan 2,3 meter per sekon. Yang terakhir adalah kecepatan pelari. Kecepatan pelari itu perpindahannya dibagi dengan selang waktunya. Maka kecepatannya V sama dengan delta X per delta T sama dengan 5.000 ya, 5.000 meter ini perpindahan tadi dibagi selang waktunya sama ya, sama, maka sama dengan 5/3 sama dengan 1,7 meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan pada materi pembelajaran yang telah kita lalui bersama-sama, silakan menghubungi guru pengampu ya, melalui Google Classroom dan bisa juga melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.